Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Pusponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme project dari MyShop yang dibuat pada Android Studio dengan bahasa Kotlin. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan file dari build Gradle KTS. Di sini terdapat bagian plugin. Ini untuk menambahkan plugin yang digunakan dalam project ini, yaitu plugin Android dan plugin Kotlin. Di sini juga menambahkan save as untuk mengirim data antar fragmen dengan aman. Kemudian di dalamnya terdapat blok Android dengan namespace dan compile SDK. Kemudian terdapat default config yang berisi application ID, minimum SDK, target SDK, version code, version name, dan di sini terdapat build features yang diaktifkan menggunakan view binding. Ini digunakan untuk mengakses komponen langsung tanpa menggunakan find view by ID. Kemudian di sini terdapat dependencies. Dependencies ini digunakan untuk eh, ini adalah library yang digunakan dalam project ini. Selanjutnya adalah Android Manifest. Android Manifest ini merupakan file yang mendefinisikan struktur dasar dari aplikasi. Di sini dia mendefinisikan main activity yang akan dijalankan ketika aplikasi diklik oleh pengguna. Kemudian di dalam Android Manifest ini mengatur tema, label dari aplikasi, dan icon dari aplikasi juga. Kemudian selanjutnya yaitu activity main. Activity main ini mengatur tampilan utama dalam aplikasi. Di sini terdapat dua elemen utama, yaitu nav host fragment dan bottom navigation view. Nav host fragment ini digunakan sebagai wadah untuk fragmen yang sedang aktif. Sedangkan bottom navigation view ini digunakan untuk menampilkan tiga menu utama yang terletak pada bagian bawah aplikasi. Selanjutnya, main activity. Main activity ini adalah logika utama dari program dan dia akan berjalan pertama kali ketika program diklik. Di sini terdapat kode yang menghubungkan main activity dengan layout utama, yaitu menggunakan binding, dan ini activity main binding ini untuk menghubungkan layout dari activity main dengan main activity. Kemudian di sini terdapat fungsi onCreate. Fungsi ini akan dijalankan pertama kali ketika activity tersebut dibuka. Dan di sini terdapat view binding untuk menampilkan layout. Kemudian terdapat nav host fragment atau find nav controller ini untuk mengambil controller navigasi. Kemudian setup with nav controller ini untuk menghubungkan menu bawah dengan fragmen-fragmen di navigation supaya ketika setiap menu diklik maka halamannya akan berpindah secara otomatis. Kemudian bottom navigation.xml ini digunakan untuk sebagai peta navigasi antar fragmen. Jadi di sini dia menentukan fragmen apa saja yang sedang aktif dan kemana setiap halaman dapat berpindah. Di sini terdapat tiga fragmen utama, yaitu home fragment, kemudian checkout fragment, dan address fragment. Sedangkan fragmen lainnya seperti checkout, seperti profile fragment dan cart fragment ini belum ada isinya. Eh, Kemudian bottom navigation menu. Nah, di bottom navigation menu ini dia akan tertampil pada bagian bawah aplikasi, yaitu home fragment, card fragment, dan profile fragment. Di sini diatur juga icon dan title dari setiap fragment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fragmen pertama, yaitu home fragment. Home fragment ini akan tampil pertama kali ketika aplikasi tersebut dibuka. Fungsinya yaitu menampilkan produk dan juga menampilkan tombol beli sekarang yang kemudian akan mengirimkan data ke checkout fragment. Di sini terdapat fungsi onCreate view. Ini digunakan untuk menampilkan layout fragment, sedangkan fungsi onViewGrid ini digunakan untuk mengatur aksi setelah tampilan dari fragment tersebut muncul. Kemudian di sini ada menambahkan button buy yang digunakan untuk mengirimkan data ke checkout fragment. Selanjutnya yaitu checkout fragment. Checkout fragment ini digunakan untuk menerima data produk dari home fragment dan menampilkan alamat dari pengiriman.
Jadi ketika alamat diklik, maka aplikasi akan berpindah selanjutnya ke address fragment. Di sini terdapat navigation. Ini untuk mengambil data dari produk yang dikirim dari home fragment. Kemudian save state handle ini digunakan untuk menerima data alamat yang dikirim dari address fragment dan di sini ada navigate up ini untuk kembali ke halaman utama. Tentunya address fragment. Address fragment ini digunakan untuk menampilkan spinner yang berisi data provinsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Kemudian di sini dia menampilkan spinner menggunakan array adapter. Kemudian setelah provinsi tersebut dipilih, maka akan disimpan ke previous backstack entry supaya dapat diterima oleh checkout fragment. Kemudian terdapat fungsi navigate up ini untuk kembali ke halaman utama, halaman checkout. Kemudian saya akan menjelaskan strings.xml. String.xml ini digunakan untuk menyimpan data strings yang digunakan di dalam aplikasi ini, seperti nama aplikasi yaitu MyShop dan nama setiap array yang terdapat di dalam spinner. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya mendemonstrasikan menggunakan Google Meet dari HP saya sendiri. Nah, di sini terdapat halaman utama yaitu terdapat nama produk dan tombol beli sekarang. Ketika saya klik, maka akan muncul nama produknya dan alamat. Dan di sini terdapat spinner yang dapat dipilih provinsi. Misalnya saya memilih provinsi Jawa Tengah dan saya klik tombol selesai. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman pertama dan menampilkan nama produk yang dipilih beserta provinsi yang dipilih. Nah, ketika saya klik tombol selesai, maka dia akan kembali lagi ke halaman home. Sedangkan pada menu keranjang atau card dan profile di sini belum ada isinya. Jadi hanya baru menu home yang tertampil isinya. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.